semuanya. Halo. Kita lagi di Perkenalkan nama saya Farah Tiandri Ramadhani. Aku mau ngajak Ika Navarro. Saya Nabil Zakirao. Kita akan muter-muter ke Politeknik Indonesia dan mewawancarai Bapak Edi selaku Wakil Direktur 1 Bidang Kurikulum. Let's go. Ya. Halo semuanya, aku lagi di Politeknik Indonesia di lokasi yang Surakarta. Kali ini aku sama Bapak Edi Susena selaku Wakil Direktur 1 Pembinaan Akademik di Politeknik Indonesia Surakarta. Jadi aku ingin tahu ruangan-ruangan apa aja yang ada di sini. Ikutin terus. Jadi apa tuh Pak yang ada di lantai 1? Ketika kita di gedung A ini, gedung A ketika kalian masuk itu yang pertama ini ruang FO atau office yang mana di situ melayani kayak kita mahasiswa baru, kita masuk yang lainnya di sini. Nah, kemudian habis itu ke sana kita bisa melihat itu ruangan Ini adalah admin keuangan, guys. kemudian itu ada yang masuk ya. Kemudian di sini adalah direktur. Rupanya ini adalah unit teknologi informasi ya, yang mana bergerak atau kegiatannya adalah menangani sistem yang ada di Indonesia. Itu kemudian ada lagi di sini. Ini ruang UPM, bukan unit pembinaan mutu, ya. Unit pembinaan mutu yang mana mengurusi mutu yang ada di Indonesia, baik mutu akademik maupun non akademik. Yang depan ini adalah ruang prodi BMF. Mau masuk? Prodi apa? BMF itu bisnis dan manajemen retail. Oh, bisnis. Boleh ya Pak? Boleh. Oh iya. Kita akan lihat prodi. Ya, ada anggota prodi. Iya. Dalam rangka Ya, tugas Pemenuhan tugas. tugas apa nih? dari mereka. Oh, prodi apa Pak? Prodi pendidikan teknik bangunan Ibu. Oh, pendidikan. Iya. Oke. Ini ruang prodi ya? Kok prodi? Nah, Ruang UPM. Itu nggak salah. Enggak sih di ruang UPM. Iya. Sana ruang prodi. Oh, boleh belum pindah kan? Iya. Oh gitu. Ini sudah ruang UPM mulai depan tadi. Sana Cuma yang prodi. perangkatnya belum dipindah. Ini ruang UPM ya tadi ya saya kira itu unit penjagaan itu mana itu ini musola. Ada musola, Kemudian ada lab kecerdasan buatan. ini lab komputer, ini ada Ini untuk lab komputer. NGL, teknologi rasa terpaksa. Oh. Iya, karena di bidang bangunan ya. Iya. Beda. Ada orangnya kan? Ada orang. Ini labnya. Halo semuanya, aku Farah Tiandri Ramadhani. Sore ini aku ada di Politeknik Indonesia Surakarta dan kali ini aku bersama Bapak Edi Susena, Magister Komputer dari Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik Indonesia Surakarta. Gimana nih Bapak kabarnya setelah menjalani serangkaian kegiatan di hari ini gitu? Ya, alhamdulillah ya. Jadi selama di Indonesia memang saya diamanahi sebagai wakil direktur 1, yang mana saya selalu mengawal kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sehingga kegiatan pendidikan yang dilakukan di Indonesia itu semua tanggung jawab saya. Baik Bapak, untuk pengenalan dengan Politeknik Indonesia Surakarta ini, saya mau menyampaikan satu pertanyaan. Di sini tuh ada jurusan apa aja sih Pak? Ya. Oke, kalau di Politeknik Indonesia Surakarta itu ada 9 program studi yang mana terdiri dari 2 kampus. Kampus 1 di Samanudi, kampus 2 di Cemani Grogol. Ya. Kalau di kampus 1 itu ada program studi
D3 D3 perhotelan, kemudian ada D4 teknologi rekayasa perangkat lunak, ada D4 teknologi rekayasa otomotif, kemudian ada D4 akuntansi perpajakan, ada D4 bisnis dan manajemen retail. Itu di kampus 1. Kemudian di kampus 2 itu ada D3 farmasi, ada D3 manajemen informasi kesehatan, ada D3 teknologi laboratorium medis. Kemudian satu lagi di kampus 1 ada D4 produksi media. Sehingga total di Politeknik Indonesia Surakarta saat ini ada 9 program studi. Cukup banyak ya teman-teman untuk prodi di Politeknik Indonesia Surakarta ini. Nah, mengenai generasi emas Indonesia yang ada di pendidikan kejuruan nih Pak, bagaimana pendidikan kejuruan ini dapat memahami dan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terkait sumber daya manusia atau kebutuhan tenaga kerjanya? Iya, tentunya jelas ya, kita sebagai lembaga pendidikan atau sebagai perguruan tinggi yang mana kita bergelut di Politeknik Indonesia. Politeknik berarti kita bergerak di bidang vokasi, yang mana menyiapkan calon lulusan atau mahasiswa itu untuk siap bekerja. Di mana dengan lulusan yang siap bekerja itu nanti harapannya adalah bisa membantu atau mendukung program pemerintah yaitu Indonesia Emas. Dengan adanya pendidikan vokasi, harapan kita adalah menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai di dunia kerja, sehingga pada saat mahasiswa lulus tidak perlu ada training di dunia kerja, tapi dia sudah siap untuk bekerja. Ya, sehingga nanti harapannya adalah lulusan kita itu bisa bersaing dengan masyarakat baik di nasional maupun internasional, karena memang tujuan kita adalah mendidik mahasiswa untuk bisa bersaing bekerja di tingkat internasional. Kemudian bagaimana pendapat Bapak Edi Susena sendiri terkait sejauh mana Politeknik Indonesia ini dapat berkontribusi pada pencapaian penciptaan generasi emas di 2045 yang akan datang? Ya, tentunya dengan kita mendidik mahasiswa itu harapannya adalah dia siap bekerja, sehingga nanti harapannya adalah lulusan dari Politeknik Indonesia Surakarta itu tidak ada kata yang menganggur atau istilahnya tidak ada yang tidak bekerja. Artinya lulusan dari Politeknik Indonesia Surakarta harapannya mereka harus siap kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan harapan nanti generasi emas kita nanti bisa tercapai dengan baik. Dengan adanya tujuan kita mendidik mahasiswa itu untuk siap kerja, itu nanti bisa mendukung penciptaan generasi emas di Indonesia nanti. Iya, aku penasaran sama satu hal. Ini akan aku tanyakan ke Pak Edi Susena. Untuk output dari Politeknik Indonesia ini, yang alumninya ada yang bekerja di dunia internasional itu kira-kira di bidang apa Pak banyaknya? Iya, kalau berdasarkan kita telusuri dari data studi itu yang bekerja di luar negeri itu dari prodi D4 TRO atau teknologi rekayasa otomotif itu banyak yang bekerja di Jepang. Kemudian ada yang di Singapura dan ada yang di Abu Dhabi, ya, di Abu Dhabi. Kemudian juga di DM3 perhotelan itu juga banyak yang bekerja di hotel Taiwan, kemudian di Malaysia, ada juga yang di Filipina. Kemudian kalau yang prodi TRPL atau teknologi rekayasa perangkat lunak itu kebanyakan bekerja di Malaysia. Ternyata banyak banget ya teman-teman alumninya yang udah bekerja di luar negeri, keren-keren. Kemudian apa nih tantangan yang Politeknik sendiri hadapi terkait dengan mungkin kebijakan pemerintah atau terkait tantangan yang dari internal
untuk menciptakan generasi emas di 2045 Bapak? Oke. Kalau tantangan memang kita banyak tantangan yang harus kita hadapi ya. Mulai dari internet sendiri, kemudian kebijakan dari pemerintah, Iya. kebijakan dari dunia usaha dan dunia industri. Nah, kalau tantangan dari internet dari kita sendiri, kadang-kadang kita kesulitan untuk mengarahkan mahasiswa untuk magang ke luar negeri atau magang di nasional. Nah, itu kesulitan. Tapi dengan strategi yang kita miliki, kita berhasil untuk mengarahkan mereka atau mahasiswa untuk magang ke internasional maupun magang di nasional. Nah, itu tantangan dari internal. Kalau tantangan dari dunia industri, kadang-kadang dunia industri ketika kita menitipkan mahasiswa ke sana, itu kadang-kadang mereka merasa seperti direpotkan. Ya. Sehingga perlu kita berikan strategi yang mana ketika kita memilih mahasiswa untuk magang ke dunia usaha, itu betul-betul mahasiswa yang sudah siap magang di sana, sudah siap bekerja di sana, sehingga kita bisa memberikan paradigma pada dunia usaha dunia industri. Ketika kita menentukan mahasiswa itu tidak merepoti, karena dia sudah siap untuk bekerja, membantu mereka untuk bekerja. Kemudian kalau kebijakan dari pemerintah, ya tentunya ada beberapa hal yang perlu kita cermati, dan harapan ketika nanti kita magang ke pemerintah itu bisa diterima dengan baik. Ya kadang ketika kita memagangkan mahasiswa ke pemerintah itu pun juga ada beberapa kesulitan ya, yang mana bisa jadi kesulitan dari birokrasi, kesulitan dari kemampuan mahasiswa dan sebagainya. Karena memang kita akui ketika kita memagangkan mahasiswa itu memang butuh strategi yang jitu, dan harapan ketika kita memagangkan mereka ke dunia usaha, ke pemerintah dan sebagainya, itu dia langsung bisa diterima sehingga tidak merasa merepoti dari mereka ya. Itu tujuan kami, sehingga nanti ketika kita mendidik mahasiswa, betul kita didik memiliki keterampilan yang mana mereka bisa siap bekerja di dunia usaha, dunia industri maupun di pemerintah. Nah, untuk strategi jitunya itu apa ya Pak? Kira-kira apa? Strategi jitu yang kita lakukan, memang kembali lagi kita harus memberikan keterampilan khusus pada mahasiswa ya. Jangan sampai nanti ketika kita memagangkan mereka ke dunia usaha, dunia industri atau ke pemerintah, mereka atau mahasiswa itu tidak bisa apa-apa ya. Jangan sampai mereka gagap, jangan sampai mereka itu bingung ketika mau bekerja ya. Sehingga kita selalu membekali bagaimana mahasiswa itu siap bekerja ke dunia industri, siap bekerja di pemerintah ya. Sehingga keterampilan itu yang kita utamakan itu. Nah, untuk mendukung keterampilan mahasiswanya sendiri nih Pak, di Politeknik ini ada program yang diunggulkan atau dari sarana prasarananya sendiri nih Pak, bagaimana? Ya, tentunya kami dari Politeknik Indonesia Surakarta ketika kita bergerak di bidang vokasi, tentunya kita punya lab sendiri ya. Sehingga lab yang kita berikan itu di setiap prodi ada lab, yang mana lab itu bisa mendukung pelatihan mahasiswa di kampus, sehingga nanti ketika mereka terjun di lapangan itu sudah siap. Nah, artinya lab-lab yang kita siapkan sudah menyesuaikan dengan lab yang ada di dunia industri. Nah, sehingga apa yang dibutuhkan mereka insya Allah kita siapkan, sehingga nanti mahasiswa untuk magang ke mereka sudah tidak gagap lagi untuk intinya memegang alat itu tidak bingung ya. Karena alat yang di tempat kami, di lab kami itu hampir sama alat yang ada di perusahaan. Oh, keren nih teman-teman, sarana prasaranya kayaknya bagus banget ya di sini. Iya, setiap lab, setiap prodi memiliki lab yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian apa harapan Bapak untuk mungkin pendidikan kejuruan atau Politeknik Indonesia sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari, kemudian bisa menciptakan generasi yang unggul di 2045 ini? Iya, tentunya kita kembali lagi ke pembelajaran ya, karena tantangan-tantangan di luar itu kembali lagi dikelola di pembelajaran ya. Sehingga apa yang menjadi tantangan di luar sana, di dunia usaha, di dunia industri,
di pemerintah dan sebagainya, kita adopsi, kita cari tahu permasalahannya apa, sehingga ketika Bapak Ibu dosen memberikan materi itu bisa jadi sesuai dengan tantangan yang ada di luar sana. Karena di dalam pendidikan yang kita lakukan, kita mengacu ke kurikulum OBE, yang mana mahasiswa dan dosen itu diharapkan bisa memanfaatkan tentang PJBL atau Project Based Learning. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana diharapkan bisa diselesaikan di kampus, kemudian setelah selesai ketemu akar permasalahannya bisa dikembalikan ke masyarakat agar bisa diimplementasikan di sana, sehingga masalah-masalah yang ada di luar sana itu bisa diselesaikan di kampus. Oh ya teman-teman, aku baru dengar satu kata ini, kurikulum OBE. Jadi apa sih Pak kurikulum OBE itu yang lebih mendalam gitu? Ya, kurikulum OBE ya. Memang kurikulum OBE dari pemerintah itu sebenarnya sudah sudah dicanangkan sejak tahun 2020. Di tahun 2020 pemerintah sudah mencanangkan kurikulum OBE di setiap satuan pendidikan, salah satunya di Politeknik. Tentunya di universitas itu juga mestinya sudah mengimplementasikan kurikulum OBE. Ya. Kurikulum OBE itu outcome based learning, ya. Di mana harapannya nanti adalah mahasiswa itu belajar di kampus itu bukan belajar apa yang disampaikan dosen, tapi belajarnya itu adalah apa yang dipelajari itu bisa diimplementasikan di masyarakat. Nah, harapannya adalah keterampilan yang diutamakan. Nah, sehingga ketika pembelajaran di kampus itu harapannya adalah bukan sekedar dosen memberikan materi, tapi dosen juga harus memperhatikan kemampuan mahasiswa yang saya didik itu seperti apa. Kalau memang belum sesuai dengan CPL-nya atau capaian pembelajarannya, berarti perlu diberikan strategi yang lain dengan harapan apa yang disampaikan oleh dosen bisa betul-betul diterima oleh mahasiswa. Ya, sehingga luaran dari kurikulum OBE itu harapannya adalah mahasiswa itu betul-betul terampil di dalam bidang ilmunya. Ya, kalau di perusahaan di hotel, di teknologi otomotif, di TLM dan sebagainya. Nah, sehingga harapannya itu nanti betul-betul lulusan kita itu sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karena kurikulum OBE itu memang kurikulum yang berbasis outcome. Apa yang didapatkan oleh mahasiswa betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu bukan jadi kita hanya belajar teori, tapi kemampuan praktikum, kemampuan menganalisa dan sebagainya itu diharapkan bisa dikuasai oleh mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa sudah keluar atau lulus itu sudah siap bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Oke. Buat pertanyaan terakhir, aku mau tanya ke Pak Edi tentang bagaimana rekomendasi beliau terhadap pendidikan di masa depan. Jadi bagaimana nih Pak untuk kata-kata terakhir wawancara kali ini untuk rekomendasi pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi di masa yang akan datang gitu. Ini rekomendasi untuk pemerintah atau untuk rekomendasi untuk bisa dunia usaha, dunia industri, bisa pemerintah begitu. Iya. Memang tujuan pendidikan kita adalah kolaborasi antara dunia usaha dan dunia industri. Ya, sehingga apa yang kita pelajari mestinya bermanfaat untuk dunia usaha dan dunia industri. Begitu pula ketika dunia usaha, dunia industri ada masalah-masalah baru, tentunya kita pun juga bisa mengadopsi. Ya, sehingga rekomendasi yang saya berikan tentunya antara dunia usaha dan dunia industri harus berkolaborasi dengan dunia pendidikan. Nah, kenapa? Karena lagi ketika kita mendidik mahasiswa tujuannya bisa membantu dunia usaha dan dunia industri. Begitu juga ketika nanti dunia usaha dan dunia industri ketika melakukan kegiatan tentunya akan mengambil sumber daya yang sesuai kebutuhan mereka, sehingga antara dunia usaha sama pendidikan itu harus berkolaborasi yang baik. Ketika kita memagangkan ke perusahaan mohon bisa diterima dengan baik, ketika perusahaan ada masalah bisa dilempar ke kampus, bisa diselesaikan dengan baik nanti. Baik, oke, terima kasih. Segitu aja teman-teman video dari aku. Terima kasih Bapak Edi Susena atas waktunya. Saya sangat berterima kasih sudah dibantu untuk tugasnya kali ini. Oke, ya.
Saya pun juga menyampaikan terima kasih atas kunjungannya. Kembali lagi apa yang kita sampaikan di atau di episode hari ini semoga bisa bermanfaat kepada semuanya, bisa bermanfaat di dunia usaha, dunia industri, dan juga di dunia kampus. Tentunya harapan kami adalah kampus bisa jaya untuk menyiapkan generasi emas untuk Indonesia. Halo, jadi kita sudah selesai keliling-keliling Indonesia dan mewawancarai Pak Edi Susena. Kali ini aku bakal kasih tahu kalau di sini tempatnya nyaman, bersih, bagus, nggak kalah pokoknya sama UNS. Itu aja. Terima kasih. Ini ada gimana? Jadi di sini program studinya ada, ini bisa bayar sendiri ya guys. Dan untuk mendukung ruangan-ruangan atau tempat-tempat untuk mendukung semua program studi ini sangat lengkap. Nah, udah rekomenda daftar aja. Segitu aja teman-teman video kali ini. Bye bye semuanya.